Halo film lovers sekalian, jumpa lagi dengan saya. Saya mau bercerita tentang penembak jitu Siberia dalam film Siberian Sniper. Awalnya satu pasukan peleton dikirim ke kamp militer Rusia. Dalam perjalanan, pasukan tentara yang duduk di bak belakang truk itu pun berbincang-bincang seputar cuaca di sana yang sangat dingin. Salah satu di antara mereka merupakan penembak jitu Siberia yang bernama Cherin atau Igor. Tapi kita sebut saja Cherin. Tak disangka, saat tengah perjalanan menuju kamp, pasukan Rusia itu diserang oleh Jerman menggunakan pesawat tempur. Pesawat itu menembaki pasukan Rusia secara brutal hingga mengenai sopir truk yang berada di depan. Akhirnya truk pun menepi dan berhenti. Saat itulah beberapa tentara mencari tempat berlindung dan si Cherin pun mengambil posisi untuk menembak pesawat tempur Jerman itu. Hanya butuh satu tembakan saja bagi Cherin untuk menjatuhkan pesawat tempur itu. Scene berpindah ke kamp militer Rusia. Cherin beserta teman-temannya yang sudah berada di sana. Pasukan mereka hanya tersisa 4 orang saja. Dalam kamp itu, seorang mayor bertanya kepada seorang letnan terkait kondisi pasukan yang dimiliki sekarang. Ia melaporkan sudah tidak ada lagi penembak jitu maupun pengintai yang dimilikinya sekarang. Semua sudah dibunuh oleh Jerman. Dan pasukan bantuan yang dikirim hanya tersisa 4 orang saja. Karena semua terbunuh oleh pesawat tempur Jerman. Saat sedang menggali parit, Cherin mendengar nyanyian bahasa Yakut dari Siberia, di mana itu merupakan bahasa kampung halamannya. Mendengar hal itu, ia langsung bertanya kepada Sersan, siapa yang menyanyikan lagu itu? Sersan itu pun menjawab, itu adalah Tiga Nicholas. Lalu Cherin meminta izin untuk menemuinya. Saat Cherin pergi menemui pelantun suara itu, Sersan pun berkata pada teman Cherin, pesawat Jerman itu menghabisi semua dari pasukan kalian. Mungkin kita semua akan mati kalau Cherin tidak menembak jatuh pesawat Jerman itu. Tugas teman Cherin. Mendengar hal itu, lantas Sersan pun melaporkannya kepada letnan. Tapi sebelum itu, Cherin akhirnya bertemu dengan pelantun suara itu. Rupanya ia adalah petugas radio yang merupakan satu etnis dengannya. Saat asik ngobrol dengan petugas radio yang merupakan teman satu kampungnya itu, tiba-tiba Sersan datang untuk membawanya pergi. Sersan membawanya kepada letnan. Letnan itu mendapat laporan tentang Cherin yang menembak jatuh pesawat Jerman itu. Letnan ingin mengetes kemampuan Cherin dalam hal menembak. Dibawalah Cherin ke tempat latihan menembak. Ia disuruh untuk menembak dari titik bagian tubuh yang kalau sekali kena tembakan langsung mati. Cherin pun menembak di bagian jantung. Dan rupanya ia melakukannya dengan sempurna. Letnan yang melihatnya pun merasa puas. Lantas ia menawari Cherin untuk menjadi penembak jitu dalam pasukannya. Tanpa pikir panjang, Cherin pun menerima tawaran itu dan scene pun berpindah ke galian parit. Pasukan Jerman coba membombardir galian parit Rusia dan melakukan propaganda menggunakan corong speaker dengan narasi
Menyerahlah, kami akan memberikan roti empuk, minuman hangat, dan makanan enak kepada kalian jika menyerah. Di dalam galian parit itu ada satu orang prajurit yang mengalami depresi berat. Ia keluar dari parit itu dan mengumpat kepada pasukan Jerman. Fasis bajingan, mati saja kalian. Tak lama kemudian pasukan Jerman pun menghujaninya dengan tembakan. Karena adanya kejadian itu, Letnan pun memberi perintah kepada Cerin untuk menembak pasukan Jerman di tempat yang berbeda, di markas militer Jerman. Seorang kapten melaporkan kepada atasannya bahwa 3 orang prajurit pengoperasi senapan mesin telah ditembak oleh penembak jitu hanya dengan 3 tembakan saja. Mendengar hal itu, komandan itu pun langsung geram. Ia berkata, "Bagaimana bisa Rusia melakukan hal itu? Bukankah Rusia sudah tidak bisa melakukan perlawanan? Penembak jitu Jerman telah membunuh semua penembak jitu Rusia. Kalau gitu, kita harus meminta bantuan untuk dikirimkan tank tempur." Berpindah ke scene lagi. Di sini Cerin bersama temannya bernama Guryanov diberikan misi khusus untuk menghabisi pengintai milik Jerman dengan ditandai nyala api pada jam 6 pagi, yang artinya mereka harus menghabisi pengintai Jerman dan kembali ke markas. Tidak lama dari itu, ada 2 prajurit Rusia dari markas lain yang datang ke markas itu. Rupanya ia adalah prajurit pengintai. Ia ditugaskan untuk memberikan informasi kepada Letnan bahwa Jerman meletakkan semua alat perangnya tidak jauh dari situ. Ia mengatakan pesawat Jerman yang telah ditembak jatuh oleh pasukannya hanya berbahan bakar untuk perjalanan sekitar 10 menit saja. Itu artinya Jerman meletakkan pesawat itu tak jauh dari sini. Saat Cerin mau berangkat menjalankan misi dari sang letnan pun menghampirinya dengan mengatakan, "Jam 6 tepat aku akan menembakkan api." Dan si Cerin diberikan jam tangan milik letnan, tetapi harus dikembalikan saat ia selesai menjalankan misi. Dan yang membuat teman Cerin heran adalah saat Cerin meminta kaleng bekas ransum milik temannya. Kaleng bekas itu pun dimasukkan ke dalam tas dan dibawa saat menjalankan misi. Serangan pertama dibuka dengan rentetan tembakan dari senapan mesin untuk mengecoh lawan. Benar saja, tentara Jerman salah menembak sasaran. Ia keliru menembak kaleng Cerin. Dalam menembak prajurit Jerman juga ketahuan oleh si pengintai Jerman. Akhirnya perkelahian pun tak terhindarkan. Cerin memukul kepala dari prajurit Jerman dengan gagang senapan. Duel pun dimenangkan oleh Cerin. Lantas ia membawanya ke markas Rusia untuk diinterogasi. Dalam interogasi itu, prajurit depresi yang pernah nekat keluar dari parit itulah yang menjadi penerjemahnya. Sang letnan menanyakan berapa banyak tank dan artileri yang dimiliki oleh Jerman. Prajurit Jerman itu menjawab tak ada tank dan artileri yang dimiliki Jerman, tapi sebentar lagi akan ada. Scene berpindah ke dalam kegiatan makan prajurit. Para prajurit Rusia itu diberi makan bubur, tapi tukang masak dan para prajurit berkelakar tentang menu yang ia makan. "Saya mau makan roti."
daging kambing muda, dan daging sapi panggang. Seperti itulah suasana tempat makan para prajurit Rusia. Dan beberapa saat kemudian, Chicherin dan Gurianov menghadap letnan yang lain. Letnan itu mau memberikan hadiah kepada Cherin dan temannya atas keberhasilannya. Tapi Cherin menolak hadiahnya dan sebagai gantinya, ia meminta cermin kepada letnan. Dalam keheranan letnan, itu akhirnya memberikan cermin kepada Cherin. Scene berlanjut, seorang komandan berbincang dengan letnan. Kita membutuhkan seorang pengintai. Adakah di sini yang bisa jadi pengintai? Lalu, seorang prajurit menyela pembicaraan. Kapan kita mau berperang melawan Jerman? Kita terlalu lama duduk-duduk dan makan di sini. Lantas komandan bertanya, kamu pernah menjadi pengintai? Kalau kamu pernah jadi pengintai, carilah seorang penembak jitu untuk menjadi temanmu. Cherin diperintah untuk bergabung dalam misi mengintai yang dipimpin oleh Ponomarev. Sebelum pergi, Cherin tidak lupa mengembalikan jam tangan milik letnan yang pernah diberikan kepadanya. Tapi letnan memberikannya lagi kepada Cherin untuk dipakainya saat menjalankan misi. Jam tangan ini mungkin dianggap jimat keberuntungan. Tong pagar kawat milik Jerman dan merayap perlahan agar tidak kelihatan. Pasukan terus bergerak. Mereka mengendap-endap masuk ke dalam pertahanan. Pagi pun tiba. Mereka terus merangsek ke dalam wilayah yang diduduki Jerman dan tiba-tiba ada tembakan dari musuh. Beberapa prajurit Rusia terkena tembakan. Rupanya sniper Jerman membidik mereka. Cherin pun yang melihat hal itu panik sambil mencari keberadaan sniper Jerman itu. Pimpinan pasukan yang terus memberikan instruksi kepada pasukannya akhirnya diketahui keberadaannya oleh sniper Jerman dan seketika itu langsung dieksekusi. Cherin memanfaatkan cermin dari sang letnan untuk mengecoh musuh dan mengetahui keberadaannya. Dengan sekali bidikan yang cepat, sniper Jerman itu berhasil dieksekusi. Tapi setelah itu, Cherin dihujani dengan serangan bom dari udara yang membuatnya terjatuh pingsan. Seluruh anggota pasukan mati kecuali Cherin. Ia diseret dan dibawa ke markas Jerman untuk diinterogasi. Sebelum proses interogasi dimulai, prajurit Jerman memasang speaker yang diarahkan ke markas Rusia. Dalam ruangan interogasi, kapten militer Jerman berpura-pura friendly kepada Cherin. Tujuannya agar Cherin terkelabui dan menganggap Jerman itu baik. Dalam keadaan seperti itu, Cherin tetap menanyakan jam tangannya yang disita oleh Jerman. Kapten pun mengembalikannya kepadanya. Cherin pun ditawari ingin makan apa, steak, biskuit, terong, jawabnya. Tentu saja bisa, kata kapten Jerman itu. Tapi ada syaratnya. Pertama, sebelum kamu makan, tolong beritahu dulu kepada pasukan Rusia melalui speaker. Katakan kalau kamu sangat beruntung di sini dan menderita di Rusia. Dan satu-satunya jalan untuk bahagia adalah dengan cara bergabung dengan pasukan Jerman. Tujuan Jerman ini adalah membuat propaganda
Tapi sebelum penyampaian usai, Cherin meminta untuk menyampaikan pesan rahasia dengan menggunakan bahasa Yakut, yang mana bahasa itu tidak dimengerti oleh pasukan Jerman. Setelah semuanya selesai, Cherin langsung diseret ke tempat tahanan tanpa diberi makan. Pesan yang disampaikan Cherin itu ditanyakan letnan kepada petugas radio, di mana itu merupakan teman satu kampung halamannya. Kolia mengatakan itu bahasa Yakut, yang artinya ada jembatan besar di sungai. Dan satunya mempunyai arti hanya aku yang tersisa dengan beberapa temannya dan anjing pelacak. Akhirnya Cherin berhasil lolos setelah ia mampu menyeberangi sungai. Di tengah perjalanan, ia melihat bom mortir yang tergeletak di tanah. Saat ia mencoba mengambilnya, rupanya dari belakang ia ditodong pistol oleh seseorang. Ternyata mereka merupakan partisan perang Rusia dari tempat lain. Setelah ditanya dengan berbagai pertanyaan, singkat cerita, Cherin yang mengetahui semua kekuatan Jerman itu ingin berkomunikasi dengan pasukan Rusia menggunakan radio. Apakah di sini ada radio? Tanya Cherin. Ya, ada radio, tapi Jerman bisa menangkap sinyal itu, sehingga pesan itu akan diketahui oleh Jerman, jawab ketua partisan itu. Lalu Cherin menjawab, biarkan aku menggunakan bahasaku saja, mereka tidak akan mengerti. Komunikasi lewat radio menggunakan bahasa Yakut pun dimulai. Pesan itu langsung ditangkap dan dijawab oleh Kolia, si petugas radio Rusia. Pesan yang ia sampaikan ialah Jerman mempunyai tank, meriam, dan beberapa artileri. Akan tetapi, Letnan masih bingung dari mana Cherin mendapatkan radio itu. Sedangkan di markas Jerman, seorang letnan mengusulkan untuk segera menyerang Rusia. Tapi kapten tidak setuju karena ia ingin menunggu bantuan kiriman tank terlebih dahulu. Tiba-tiba ia mendengar sinyal radio, lalu ia berkata, ini adalah suara Cherin. Tanpa pikir panjang, kapten Jerman itu langsung memerintahkan untuk bersiap menyerang. Di sisi lain, Cherin diperintahkan untuk menghancurkan jembatan agar tidak bisa dilalui oleh tank. Cherin meminta senapan kepada partisan untuk digunakan menembak, dan ia meminta para partisan untuk mencari bom mortir yang pernah ia temukan untuk meledakkan jembatan. Namun rupanya partisan hanya mempunyai 2 buah peluru saja. Sekut, si sniper milik Jerman, dipanggil kembali oleh komandan. Ia diperintahkan untuk mencari dan menghabisi Cherin dengan dijanjikan pensiun dini jika ia berhasil. Dan komandan meminta untuk dibawakan arloji milik Cherin jika ia menginginkan medali. Scene berlanjut, Cherin bersama partisan sudah siap meledakkan jembatan. Sementara itu, dari pihak Jerman mulai melakukan penyerangan dan melangkah maju mendekati parit milik Rusia. Pasukan Rusia melalui aba-aba dari letnan mulai melakukan penembakan. Saling tembak kedua belah pihak pun berlangsung. Yanov, seorang sniper amatir, gagal dalam membidik pasukan tembak senapan mesin.
ia mencoba berpindah posisi. Sementara di tempat lain, bala bantuan tank Jerman sudah bergerak mendekat. Seorang partisan memasang bom mortir di bawah jembatan. Sherin melepaskan tembakan pertamanya untuk mengecoh lawan. Lalu sniper Jerman itu menembak Sherin sehingga ia begitu senang dibuatnya. Di tempat lain, Guryanov sudah mendapatkan tempat yang cocok untuk membidik penembak senapan mesin itu. 2 tembakan ia lesakkan hingga menewaskan 2 prajurit Jerman dan 2 prajurit lainnya. Skrut berjalan mendekati Sherin yang telah ia tembak mati. Tapi rupanya ia bukan Sherin, melainkan hanya sebuah baju kamuflase. Hanya sekejap saja, kepalanya tertembus timah panas. Skrut tewas di tangan Sherin. Sherin lantas mengambil senapan Skrut untuk menembak bom mortir yang sudah dipasang di bawah jembatan. Bom pun meledak, menghancurkan jembatan, yang mengakibatkan tank tidak berhasil melewatinya. Rusia dengan semua pasukannya maju ke depan dan berhasil memukul mundur pasukan Jerman. Akhirnya Jerman berhasil dikalahkan dan markas Jerman pun diambil alih oleh pasukan Rusia. Di akhir penyerangan, Letnan mencukur jenggotnya sesuai janjinya tadi dan komandan Jerman berhasil ditangkap. Salju turun bersama kemenangan pasukan Rusia. Dan akhirnya Sherin pun bertemu kembali dengan pasukan Rusia.